Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zara dengan NIM 22042097. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan keempat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi yaitu mengaplikasikan perangkat pendukung SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Poin yang pertama yaitu jenis software atau perangkat lunak komputer. Yang pertama, sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh komponen yang ada pada mesin komputer. Contoh dari operating system ialah Windows adalah sistem operasi yang didirikan oleh Bill Gates. Awalnya Windows bermula dari Microsoft Disk Operating System, yakni sistem operasi berbasiskan pada teks dan command line interpreter. Yang kedua, program aplikasi atau application software adalah sebuah program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada suatu bidang. Contohnya Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Selanjutnya, utility software atau program bantu adalah sebuah program yang dibuat untuk membantu sistem operasi. Contohnya adalah Aves Antivirus adalah salah satu produsen keamanan yang bisa diandalkan untuk melindungi PC dari berbagai macam ancaman seperti adware, malware, spyware, dan trojan. Selanjutnya ada malware atau program perusak adalah program komputer yang dibuat untuk mencari kelemahan dari software. Pada umumnya, malware diciptakan untuk merusak atau membobol suatu operating system atau software. Contohnya seperti virus adalah suatu program yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi data, menggandakan diri, mengubah, menginfeksi, dan merusak program lain. Poin yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dipakai oleh programmer dalam memberikan perintah atau instruksi kepada komputer. Perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dapat dimengerti oleh komputer. Hasil akhir dari bahasa pemrograman ini adalah website, sistem operasi, aplikasi desktop, aplikasi mobile, dan lain-lain yang dioperasikan sehari-hari. Adapun contoh dari bahasa pemrograman, salah satunya ada Python, JavaScript, Java, C++, dan lain-lainnya. Poin yang ketiga yaitu utility software, yaitu sistem software yang membantu fungsi sistem komputer, baik hardware maupun software, agar bisa berjalan dengan lancar. Tugas utility software diantaranya adalah menginstal dan menghapus, mendeteksi virus, menghapus file yang tidak diinginkan, backup data, dan lain-lain. Utility terbagi menjadi dua, yakni eksternal dan internal. Utility internal ialah defrag yang akan membantu dalam mengatur layout file yang rusak serta mengembalikan file yang tidak hilang ketika dihapus. Sedangkan utility eksternal bukan bawaan dari sistem operasi, namun harus diinstal terlebih dahulu seperti web programming, software antivirus, multimedia, dan lain-lainnya. Fungsi utility software yang pertama, pemulihan data, pengamanan, manajemen disk, pengaturan jaringan, pengelolaan file, dan operasi sistem. Selanjutnya, jenis utility software. Yang pertama, antivirus adalah tools yang berfungsi untuk melindungi data serta menjaga keamanan sistem operasi. Yang kedua, file management utilities yang bertugas untuk membuat arsip, backup software, serta membuat ukuran data menjadi lebih kecil. Yang ketiga, backup utilities membantu dalam menyiapkan kopi database, dokumen, dan file. Selanjutnya, storage device management utilities digunakan untuk mengelola optical disk driver, flash drive, dan hard disk. Yang kelima, data synchronization tools membantu dalam menyinkronkan data antara dua atau lebih device. Dan yang keenam, disk cleanup tool membantu dalam membersihkan ruang di dalam hard disk drive. Poin yang keempat yaitu sistem pendukung manajemen. Manajemen support system adalah sistem informasi yang dirancang khusus
untuk membantu manajemen dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Adapun fungsi dari MSS ini, yang pertama, pengambilan keputusan. MSS menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang efisien dan tepat. Selanjutnya, analisis data. MSS mampu menganalisis data yang kompleks dan membantu manajemen dalam memahami pola, tren, dan informasi lainnya. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Mengelola dan melacak sumber daya organisasi seperti keuangan, manusia, inventaris, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi. Memfasilitasi komunikasi antar departemen dalam suatu organisasi dalam kerjasama yang efektif. Dan yang terakhir, monitoring dan pelaporan. Menyediakan dashboard dan laporan berkala dalam memantau kinerja dan progres terhadap tujuan organisasi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.